Dia terus berjalan dan berjalan semakin jauh. Hajar bertanya lagi, "Kemana engkau, wahai suamiku? Apakah aku ditinggal di sini bersama anakku?" Ibrahim tetap diam. Matanya basah, hatinya sakit. Kemudian Hajar dihadiahkan Fir'aun untuk menjadi pembantunya Sarah. Kita tahu Ibrahim adalah bapak para nabi. Nabi Ibrahim melahirkan keturunan yang sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit. Itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Namun, ketika dia berumur 120 tahun, dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Mereka belum mempunyai anak. Inilah masalah keluarga Ibrahim dan Sarah. Mereka memang dijanjikan mempunyai keturunan yang banyak, sebanyak bintang di langit. Tapi Sarah belum juga hamil sampai dia berumur 90 tahun. Sarah mulai berpikir, jangan-jangan sayalah penghambat Ibrahim mempunyai keturunan. Bagaimana mungkin saya memberikan anak pada Ibrahim kalau saya tidak bisa hamil? Maka Sarah berpikir akan melepaskan Ibrahim. Maka Sarah berpikir sebaiknya dia carikan istri untuk suaminya Ibrahim. Maka dia lihat pembantunya Hajar yang begitu cantik dan muda. Pastilah dia bisa melahirkan anak suaminya Ibrahim. Maka Sarah meminta kepada suaminya untuk mau menikah dengan pembantunya Hajar. Ibrahim dan Hajar pun menyetujui keinginan Sarah. Maka menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar atas restu dari Sarah. Apa yang terjadi kemudian? Sarah yang berusia 90 tahun mulai merasa kehilangan suaminya. Cinta suaminya mulai berbagi. Kasih sayang suaminya mulai berbagi.
dan waktu suaminya mulai berbagi. Itu yang terasa oleh Sarah. Timbul rasa cemburu, timbul rasa curiga, timbul rasa takut untuk kehilangan suaminya. Kecemburuan Sarah membuat dia sangat tersiksa. Dia sadar menikahnya Ibrahim dengan Hajar adalah keinginannya untuk mempersembahkan keturunan kepada suaminya. Tapi kedekatan Ibrahim dengan Siti Hajar dia nggak bisa terima. Dia merasa cinta Ibrahim telah berkurang. Hajar menyadari sebagai orang yang masuk dalam keluarga Ibrahim, dia adalah orang ketiga yang merusak kebahagiaan istri pertama dengan suaminya. Ibrahim merasa dilema menghadapi kedua istrinya. Sarah adalah wanita yang berumur 90 tahun, yang lama-kelamaan menjadi cerewet dan bawel, menjadi pecemburu yang luar biasa, dan dia berusaha untuk menyingkirkan Hajar. Padahal Hajar sedang hamil dan mau melahirkan. Kecemburuan Sarah semakin menjadi-jadi. Bukan lagi dengan rasa dan sikap, ditambah dengan perkataan. Bukan lagi hanya sekedar perkataan, dia tambah dengan perbuatan. Dia katakan pada suaminya, dia enggak sudi hidup serumah, sekota dengan Hajar. Dia tidak sudi melihat Hajar dan anaknya yang sudah lahir. Dia tidak mau tinggal satu rumah, tidak mau tinggal satu kota, bahkan tidak mau tinggal satu negeri. Ibrahim merasa bingung, tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Satu sisi, Sarah adalah wanita yang telah puluhan tahun mendampinginya, wanita yang dia cintai, wanita yang mendampinginya itu tidak bisa mempunyai anak pada waktu itu sampai berusia 90 tahun. Namun wanita itu karena sudah tua, pecemburu luar biasa, pemarah luar biasa, sehingga rumah tangga mereka amat sangat terganggu. Di sisi lain, istrinya Siti Hajar yang muda dan cantik dan mempunyai anak, seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Mana yang akan dia pilih? Kedua wanita ini sudah tidak bisa disatukan. Sarah memberikan ultimatum. Dia ingin memiliki Ibrahim sepenuhnya. Dia ingin kembali seperti dulu. Maka dia meminta dirinya dijauhkan dengan Hajar. Nauzubillah. Apakah yang dipikirkan oleh bapak-bapak
yang sekarang berpoligami. Apakah yang dipikirkan oleh bapak-bapak yang sekarang berpoligami? Akan memilih istri yang tua, bawel, cerewet, pencemburu, atau istri muda dengan anak lelaki yang mungil? Kalau bapak-bapak sekarang milih yang mana? Tapi Ibrahim ingat, puluhan tahun Sarah mendampingi dia dalam suka dan duka, berkorban untuk dirinya, menjadi satu-satunya pendamping Ibrahim selama ini. Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke gurun pasir yang jaraknya sangat jauh dari kediaman mereka waktu itu. Jaraknya berbulan-bulan ditempuh naik unta karena Sarah menginginkan Hajar jauh darinya. Dan Sarah ingin memastikan Ibrahim tidak balik lagi kepada Hajar. Maka Hajar harus dipergi jauh, harus diantarkan, diasingkan jauh sekali. Jarak antara Palestina dan kota Mekah pada zaman dahulu itu berbulan-bulan naik unta. Kesanalah Ibrahim mengantarkan Hajar dan Ismail, anaknya yang masih mungil. Setelah berbulan-bulan perjalanan, sampailah di sebuah lembah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Lembah yang kosong, lembah yang sepi. Tidak ada orang, tidak ada binatang, kosong. Setelah sampai di sana, Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di tempat itu tanpa bicara apa-apa. Hajar kaget ketika suaminya pergi. "Kemana engkau, hai suamiku?" Ibrahim tidak menjawab dan juga tidak menoleh. Hatinya begitu perih dan sakit, tidak sanggup menjawab pertanyaan Hajar, dan dia terus berjalan. Semakin jauh suaminya Hajar bertanya lagi, "Suamiku, kemana engkau pergi?" Ibrahim tetap tidak menjawab. Dia terus berjalan dan berjalan semakin jauh. Hajar bertanya lagi, "Kemana engkau, hai suamiku? Apakah aku ditinggal di sini bersama anakku?" Ibrahim tetap diam. Matanya basah, hatinya sakit. Kemudian Hajar mengejar suaminya yang sudah jauh. "Suamiku tunggu, suamiku tunggu, suamiku tunggu. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku?" Begitu dia sampai di belakang suaminya, dia bertanya sekali lagi pertanyaan yang sudah putus asa. "Suamiku, apakah ini perintah Allah?"
Ibrahim berhenti melangkah tanpa menoleh ke belakang. Iya, ini perintah Allah. Kemudian dia melangkah lagi. Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, Allah pasti akan melindungi kami berdua. Dia ikhlaskan suaminya pergi kembali ke Palestina, menempuh perjalanan jauh kembali kepada istrinya yang pertama. Dia hanyalah orang ketiga yang datang kepada keluarga tersebut. Hajar ikhlas menerima nasibnya. Allah